Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jemi Sutiani, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, NPM 1911000321 dari kelas G semester 3 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan membahas tentang materi yang berjudul Epistemologi dalam Filsafat Pendidikan Islam dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Langsung ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup epistemologi. Sebagai subsistem filsafat, epistemologi ternyata menyimpan misteri pemaknaan atau pengertian yang tidak mudah dipahami. Pengertian epistemologi ini cukup menjadi perhatian para ahli, tetapi mereka memiliki sudut pandang yang berbeda ketika mengungkapkannya, sehingga didapat pengertian yang berbeda-beda, bukan saja redaksinya, melainkan juga pada substansi persoalannya. Pengertian epistemologi diharapkan memberikan kepastian pemahaman terhadap substansinya, sehingga memperlancar pembahasan seluk-beluk yang terkait dengan epistemologi itu. Ada beberapa pengertian epistemologi yang diungkapkan para ahli yang dapat dijadikan pijakan untuk memahami apa sebenarnya epistemologi itu. Di sini, P. Hardono Hadi menyatakan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skop pengetahuan, penggadaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki, sedangkan D. W. Hamilin mendefinisikan epistemologi sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, dasar dan penggadaian, serta secara umum hal itu dapat diandalkan sebagai penegasan bahwa orang memiliki pengetahuan. Inti pemahaman dari kedua pengertian tersebut hampir sama, sedangkan hal yang cukup membedakan adalah bahwa pengertian yang pertama menyinggung persoalan kodrat pengetahuan, sedangkan pengertian yang kedua tentang hakikat pengetahuan. Dan di sini pengertian epistemologi yang lebih jelas daripada kedua pengertian yang sebelumnya saya paparkan, yaitu diungkapkan oleh Dagobert de Roons. Ia menyatakan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sumber, struktur, metode-metode, dan validitas pengetahuan. Dan sementara itu, Aziumardi Azhara juga menambahkan bahwa epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Kendati ada sedikit perbedaan dari kedua pengertian tersebut, tetapi kedua pengertian ini telah menyajikan pemaparan yang relatif lebih mudah dipahami. Dalam buku Filsafat Pendidikan Islam, Muhammad Arifin merinci ruang lingkup epistemologi meliputi hakikat, sumber, dan validitas pengetahuan. Mudlor Ahmad merinci menjadi 6 aspek, yaitu hakikat, unsur, macam, tumpuan, batas, dan sasaran pengetahuan. Selanjutnya, objek dan tujuan epistemologi. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, tidak jarang pemahaman objek disamakan dengan tujuan, sehingga pengertian menjadi rancu, bahkan kabur. Jika diamati secara cermat, sebenarnya objek tidak sama dengan tujuan, tetapi objek sama dengan sasaran, sedangkan tujuan hampir sama dengan harapan. Meskipun berbeda, tetapi antara objek dan tujuan memiliki hubungan yang berkesinambungan, sebab objeklah yang mengantarkan tercapainya tujuan. Dengan kata lain, tujuan baru dapat diperoleh jika telah melalui objek lebih dulu. Di dalam filsafat terdapat objek materia dan objek forma. Objek materia adalah sarwa yang ada, yang secara garis besar meliputi hakikat Tuhan, hakikat alam, dan hakikat manusia. Sedangkan objek forma ialah usaha mencari keterangan secara radikal tentang objek materia filsafat. Lebih khusus lagi, objek materia filsafat pendidikan adalah manusia, sedangkan objek formanya adalah persoalan-persoalan kemampuan manusia. Objek epistemologi menurut Jujun S. Suryasumantri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan, sebab sasaran itu merupakan suatu tahap pengantar yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Adapun
Jacques Martin menyatakan tujuan epistemologi yaitu epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan apakah saya dapat tahu, tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, kendati pun keadaan ini tak bisa dihindari. Akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu landasan epistemologi. Landasan epistemologi memiliki arti yang sangat penting bagi bangunan pengetahuan sebab ia merupakan tempat berpijak bangunan pengetahuan menjadi mapan. Jika memiliki landasan yang kokoh, bangunan pengetahuan bagaikan bangunan rumah. Sedangkan landasan bagaikan fundamennya. Kekuatan gedung rumah bisa diandalkan berdasarkan kekuatan fundamennya. Demikian juga dengan epistemologi akan terpengaruhi atau tergantung landasannya. Di dalam filsafat pengetahuan semuanya tergantung pada titik tolaknya. Sedangkan landasan epistemologi ilmu disebut metode ilmiah, yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Begitu pentingnya fungsi metode ilmiah dalam sains sehingga banyak pakar yang sangat kuat berpegang teguh pada metode dan cenderung kaku dalam menerapkannya. Seakan-akan mereka menganut moto tak ada sains tanpa metode, sehingga berkembang menjadi sains adalah metode. Di sini perlu dibedakan antara pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan adalah pengalaman atau pengetahuan sehari-hari yang masih berserakan, sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang telah diatur berdasarkan metode ilmiah, sehingga timbul sifat-sifat atau ciri-cirinya, yaitu sistematis, objektif, logis, dan empiris. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan, atau kekeliruan dalam penyampaian saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.